Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya pada video kali ini. Pada kesempatan kali ini saya ingin memberikan tips dan cara tentang bagaimana sih caranya agar bisa menjadi juara kelas atau mendapatkan ranking di kelas. Ya paling tidak ya masuk dalam 5 besar, 3 besar, apalagi bisa juara satu. Lalu sebelum membahas tentang bagaimana sih caranya agar bisa juara satu, masuk menjadi anak yang ranking, mendapatkan juara di kelas. Jadi apa sih manfaat kita sebagai murid bisa menjadi juara kelas, bisa mendapatkan ranking yang bagus di kelas, mendapatkan ranking 1 misalkan, itu apa sih manfaatnya? Jadi manfaatnya itu sangat besar sekali ya, terutama bagi teman-teman yang mengejar karir pendidikan atau beasiswa di masa depan, karena dengan adanya ranking yang tinggi tersebut kita menjadi lebih mudah untuk mendapatkan beasiswa, karena nilai dalam beasiswa itu memiliki standar tertentu, dan tentu saja dengan nilai yang tinggi juga prestasi di sekolah, mendapatkan juara kelas itu bisa menjadikan kita lebih mudah dilirik oleh pemberi beasiswa. Hal ini sebagaimana yang saya rasakan sendiri ya. Jadi dulu alhamdulillah waktu di sekolah menengah, kemudian sekolah pendidikan aliyah, waktu itu saya mendapatkan juara kelas, dalam arti beberapa kali saya mendapatkan juara satu, dan itu pun saya merasakan manfaatnya karena dengan juara tersebut saya lebih mudah mendapatkan beasiswa. Bagi yang belum kenal saya, nama saya adalah Didi Andriawan. Sekarang saya sedang menempuh pendidikan doktoral S3 di Turki dengan beasiswa pemerintah Turki. Jadi saya rasa materi kali ini akan sangat bermanfaat bagi teman-teman untuk mendapatkan juara satu, ranking 1, sehingga bisa lebih mudah mendapatkan beasiswa atau karir-karir yang ingin dicapai di masa depan. Tips yang pertama dari saya agar bisa mendapatkan juara satu, ranking 1 atau ranking besar lah di kelas adalah yang pertama, niatkan yang baik. Jadi berniatlah dalam hati agar bisa mendapatkan ranking yang baik, di mana dengan ranking tersebut bisa memberikan kita kemudahan di masa depan untuk memperoleh beasiswa atau memperoleh beberapa karir yang kita inginkan. Dan niatkanlah agar kita bisa mendapatkan juara tersebut dengan niat yang baik. Jadi jangan diniatkan untuk sesuatu yang buruk, misalkan untuk sombong, untuk menyakiti teman yang lain misalkan, atau untuk sifat yang arogan. Itu semua adalah hal-hal yang sia-sia. Jadi niatkanlah menjadi juara satu, mendapatkan ranking yang baik, mendapatkan prestasi yang baik di sekolah sebagai bentuk dari sebuah kompetisi ya. Karena misalkan di dalam agama sendiri, di dalam agama Islam, bahwasanya berlomba-lomba untuk melakukan kebaikan itu adalah sesuatu yang diperintahkan. Dengan demikian kita niatkan untuk mendapatkan juara satu itu sebagai bentuk melaksanakan perintah untuk berlomba dalam hal kebaikan, karena mendapatkan juara itu kan adalah hal kebaikan, termasuk juara kelas. Yang kedua adalah percaya diri. Jadi jauhilah minder, yakinlah pada diri sendiri bahwasanya kita pasti bisa untuk mendapatkan juara di kelas. Dengan kepercayaan diri tersebut, hal itu akan membuat kita semakin bersemangat, juga menjadikan kita semakin yakin bahwasanya kita pasti akan mendapatkan nilai yang bagus, sehingga mengantarkan kita untuk mendapatkan juara di kelas. Dengan kepercayaan diri tersebut kita juga bisa mendapatkan semangat untuk terus mengejar apa yang ingin kita cita-citakan. Kemudian yang selanjutnya adalah, ini termasuk yang penting menurut saya, yaitu pilihlah bangku yang urutannya itu paling depan. Jadi bangku yang pertama, yang kedua itu adalah termasuk bangku favorit saya waktu dulu. Karena apa? Manfaatnya banyak sekali. Dengan berada di depan kelas, kita lebih mudah untuk mendengarkan materi yang diajarkan guru secara jelas. Juga keterangan yang diberikan di papan tulis misalkan, kita bisa melihatnya dengan jelas dan tidak ada gangguan gitu. Kemudian di depan kelas biasanya kita lebih mudah untuk
bertanya kepada guru atau berkomunikasi kepada guru. Guru pun juga lebih mengenal kita. Dengan demikian kita bisa mendapatkan manfaat untuk akses belajar yang lebih luas. Dibandingkan dengan bangku di belakang itu biasanya kebanyakan adalah kurang efektif. Saya sendiri pun pengalaman sekitar 3 tahun lebih ya sebagai guru. Jadi memang kebanyakan anak-anak yang berada di bangku belakang itu biasanya kurang fokus ketika mendapatkan mata pelajaran. Di negara-negara maju pun banyak diusahakan sebuah kelas yang mana seluruh muridnya itu harus berada di depan. Jadi bentuknya itu kursi ditata secara melingkar. Hal ini pun karena memang posisi murid itu sangat menentukan dalam hal efektivitas belajar. Jadi bagi teman-teman yang menginginkan untuk bisa berprestasi, mendapatkan juara 1, mendapatkan ranking di kelas, usahakan untuk mencari bangku yang berada di depan. Kemudian tips selanjutnya adalah usahakan untuk aktif di kelas. Jadi aktif di sini itu artinya sangat banyak sekali ya. Aktif dalam hal absensi, jangan pernah bolos. Kemudian jika ada tugas itu selalu dikerjakan. Kemudian di kelas ketika mata pelajaran itu ikuti dengan baik, dengarkan penjelasan guru, kemudian catat apabila ada hal-hal yang perlu meskipun guru tidak memerintahkan. Kemudian jika ada tugas untuk mengerjakan itu aktif untuk mengerjakan hal-hal yang diinginkan oleh guru. Jadi misalkan guru sebelum menunjuk, teman-teman bisa mengajukan diri untuk menyelesaikan materi yang ada di kelas. Hal itu bisa melatih kita untuk semakin aktif sehingga kita bisa lebih memahami materi pelajaran yang kita pelajari. Dan yang terpenting adalah bertanya jika tidak paham. Karena apa? Gagalnya siswa dalam ujian itu dikarenakan mereka salah satunya tidak memahami materi pelajaran. Meskipun sulit misalkan dan tidak paham berkali-kali, itu usahakan untuk komunikasi kepada guru. Misalkan saya dulu sulit dalam hal matematika, maka caranya adalah terus berkomunikasi dengan guru dan meminta petunjuk serta bilang saja saya ingin benar-benar memahami ini dan saya butuh bantuan. Mohon Bapak Ibu guru berkenan untuk membantu saya. Kemudian cara selanjutnya adalah carilah teman yang solid. Teman yang solid di sini berarti teman yang dekat yang bisa diajak bekerja sama untuk mencapai apa yang kita inginkan. Saya memiliki beberapa teman dahulu yang sangat membantu ya dalam hal mencapai karir juga dalam hal belajar. Jadi dengan adanya teman kita bisa saling belajar, kita bisa saling bekerja sama, dan tentunya kita bisa saling mengingatkan jika ada hal-hal yang kurang atau yang kesalahan yang kita lakukan. Jadi dalam sekolah itu kan kita bisa kadang semangat, juga kadang semangat itu kendor ya. Dengan adanya siswa yang bisa menjadi teman, kita bisa bersama-sama untuk terus berusaha belajar, untuk terus berusaha giat, sehingga kita bisa mencapai keinginan bersama untuk bisa mendapatkan ranking yang bagus, mendapatkan nilai yang bagus, mendapatkan juara di kelas. Kemudian selanjutnya adalah berperilaku baik itu kepada guru maupun kepada teman. Jadi sikap seorang juara kelas yang sejati, seorang mahasiswa berprestasi yang sejati itu adalah dia tidak hanya memiliki nilai yang bagus dalam hal akademik saja, tetapi sikap yang bagus juga. Jadi seorang siswa yang berprestasi itu adalah siswa yang tidak hanya berprestasi dalam hal akademik, tetapi juga berprestasi dalam hal akhlak. Jadi bersikap baiklah kepada guru, kepada teman, kepada siapapun di lingkungan sekolah, di lingkungan masyarakat, dan di lingkungan rumah juga tentunya, karena hal itu akan menjadikan kita sebagai siswa yang benar-benar memiliki ilmu yang bermanfaat, karena tujuan dari ilmu sendiri salah satunya adalah menata akhlak yang baik. Tips selanjutnya adalah manfaatkan ruang perpustakaan sebagai media belajar secara maksimal. Jadi ketika ada waktu luang, daripada teman-teman itu menghabiskan waktu luang secara tidak baik untuk hal-hal yang kurang bermanfaat, maka lebih baik untuk mengunjungi perpustakaan, dan di perpustakaan tersebut kita bisa mengakses bacaan-bacaan yang mungkin sangat bermanfaat untuk
masa depan kita. Jadi saya teringat dulu di perpustakaan itu memiliki buku-buku yang sangat menarik sehingga bisa memacu saya untuk bisa menjadi mahasiswa, bisa menjadi siswa yang berhasil. Hal itu pun saya rasakan dan pastinya ini akan sangat bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Kemudian tips selanjutnya adalah kerjakan tugas yang diberikan oleh guru. Ketika tugas itu harus dikerjakan di rumah. Jadi misalkan ada PR ya, pekerjaan rumah, maka teman-teman usahakan untuk belajar, kerjakan hal itu secara baik. Jika ada yang tidak dipahami, maka teman-teman bisa bertanya kepada siapapun yang sekiranya bisa membantu. Selanjutnya adalah ikuti les atau kursus tambahan jika perlu. Misalkan teman-teman pada mata pelajaran tertentu itu ada yang kurang bisa difahami, maka teman-teman bisa ikut les, yang mana les itu bisa membantu teman-teman dalam menguasai materi yang kurang difahami. Selanjutnya adalah hindari bermain secara berlebihan. Jadi permainan itu penting ya untuk refreshing, untuk menghilangkan penat. Misalkan bermain dengan teman atau bermain game misalkan, itu bisa membantu. Tetapi jika kita terlalu banyak dan kecanduan, maka hal itu pun bisa berdampak buruk pada pendidikan kita. Jadi mainlah seperlunya ya, jangan sampai lupa terhadap waktu dan tujuan kita, karena waktu muda itu sangat singkat ya. Jika kita menghabiskan terlalu banyak pada hal-hal yang tidak penting, maka hal itu pun bisa menghancurkan masa depan kita. Kemudian selanjutnya adalah manfaatkan semua hal yang bisa membuat kita berkembang sehingga kita bisa menjadi juara di kelas ya. Misalkan dengan memanfaatkan internet, dengan memanfaatkan kalau kita punya kakak saudara yang bisa membantu kita dalam mengerjakan tugas, dalam mengerjakan hal-hal yang mungkin kita kurang paham tentang materi pelajaran, maka manfaatkanlah semua hal tersebut untuk membantu kita dalam menguasai materi pelajaran. Kemudian tips yang tak kalah penting selanjutnya adalah mintalah doa dari orang tua dan restu dari orang tua, karena doa orang tua sangatlah penting, terutama doa ibu ya. Karena sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama bahwasanya doa orang tua itu adalah doa yang manjur. Juga kita sendiri pun juga harus berdoa supaya apa yang kita usahakan itu berhasil dengan baik, juga tentunya bisa bermanfaat. Mungkin itu saja untuk tips-tips bagaimana sih caranya agar bisa mendapatkan juara atau ranking di kelas. Semoga bisa bermanfaat dan tentunya bisa menjadikan teman-teman terinspirasi supaya bisa meraih juara atau ranking di kelas. Sampai jumpa untuk video kali ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.